nasional yang luar biasa. Ini kawan contoh kita ngopi, ngobrol pisang, ngobrol kayak pramuka, kita santai. Kak Iban dan Kak Nyoto ini di Kak Yanto, maaf, mesti tadi Kak Nyoto yang bersama, gantengnya bersama. Kak Yanto, kita santai bahwa di antara kita ini para peserta khusus luar biasa karena jumlahnya juga cukup banyak, semangatnya luar biasa. Dan pada saat saya informasikan bahwa akan hadir tengah-tengah kita tokoh nasional, ya Kak Yatno dan juga Kak Ivan, mereka sangat antusias. Maka sekiranya tidak ada salahnya kalau Anda semua ikuti acara ini sampai selesai. Jangan lupa, jangan ditutup ya kameranya. Oke, siapkan catatan Anda. Kemudian silakan tulis hal-hal yang sekiranya bisa dicatat untuk kepentingan kakak ke depan. Kemudian nanti juga kami akan memberikan waktu khusus untuk beberapa pertanyaan. Nah, baik, kita mulai sejak Kak Yatno. Ini klarifikasi ya, betul ya? Kak Yatno ini juga Wakabinawasa Partai Nasional Gerakan Pramuka, juga tokoh pelatih untuk tingkat nasional. Saya lihat penampilan Kak Yatno selalu bugar, ceria gitu ya. Kemudian juga pembina-pembina yang lain. Kak Yatno, apa sih yang membedakan pramuka itu dengan ekstra kurikuler yang ada di sekolah? Adakah sesuatu yang membuat greget dan membawa semangat bagi kakak? Ya, yang pertama untuk teman-teman semua peserta KMD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka. Di Jawa Timur itu tokoh pramuka, salam pramuka itu diikuti dengan tokoh pramuka. Salam pramuka itu saya manusia Pancasila, dan tokoh pramuka itu Trisakti. Oh, ada maknanya teman. Ya, itu kesepakatan di Jawa Timur. Kepramukaan dengan ekstra itu tidak bisa dibandingkan karena gugus depan itu sejajar dengan sekolah. Gugus depan itu pangkalan pendidikan miliknya Gerakan Pramuka. Sekolah itu pangkalan pendidikan miliknya Kemendikbud, miliknya Dinas Pendidikan, dan kedua-duanya sejajar, sehingga pramuka tidak boleh disamakan dengan ekstra. Artinya pramuka tidak boleh dijadikan pilihan yang sama. Contoh, murid suruh milih ari, poli, drum band, pramuka. Ini tidak boleh. Oh, begitu. Karena pramuka itu bukan bakat minat. Pramuka itu bukan bakat minat. Kepramukaan itu bukan bakat minat. Kepramukaan itu adalah sebuah pendidikan. Karena sebuah pendidikan, maka dia wajib untuk semua. Jadi yang ikut tari itu adalah anak yang ikut pramuka dan tari. Yang ikut bola voli ya ikut pramuka dan bola voli. Drum band itu ya ikut pramuka, ikut kepramukaan dan drum band. Karena kepramukaan adalah pendidikan non formal. Sekolah pendidikan formal. Formal dengan non formal digabung menjadi sebuah sinergi yang mampu membentuk seseorang menjadi bagus. Kalau suruh milih, nah kamu milih pramuka, basket, tari, atau drum band, anak pasti milih basket atau milih tari karena jelas keterampilannya, jelas ukurannya. Sedangkan milih pramuka sedikit, sehingga tidak bisa pramuka disamakan dengan ekstra. Itu kata kuncinya. Mengapa tidak bisa disamakan? Karena pramuka itu
Gerakan Pramuka itu lembaga pendidikan yang tempatnya saja di sekolah. Dan sekolah itu juga penyelenggara pendidikan miliknya Kemendikbud. Supaya anak sekolah ini tidak terlalu jauh, mudah transportasinya, seragamnya gampang, maka gugus depan berada di sekolah. Jadi dulu sejarahnya yang meminta gugus depan ada di sekolah itu Kemendikbud. Tahun 76 ada Direktorat Dasar dan Menengah meminta Warnas untuk berada di sekolah. Nah, dulu pramuka itu ada di masyarakat. Tapi karena pramuka itu punya jiwa besar, supaya pendidikan bisa jalan juga memudahkan anak supaya nggak beli seragam mahal-mahal, supaya tidak jauh-jauh, gugus depan ada di sekolah. Jadi gudeg itu bukan milik sekolah. Gugus depan itu bukan milik sekolah. Gugus depan itu milik kuartir cabang. Jadi kalau ada gugus depan yang di sebuah sekolah tidak jalan, warga punya hak untuk menarik nomor itu, punya hak untuk ditiadakan gudeg itu atau dihanguskan. Nah sekarang kan salah kaprah, seolah-olah pendidikan kepramukaan milik sekolah dan kepala sekolah sebagai penguasa. Di situ salah. Kepala sekolah itu sebagai majelis pembimbing. Maksudnya begini, sederhananya ya saya contohkan. Saya sering contohkan ini. Anak saya mau beli cendol, jauh, dia harus naik sepeda, dia harus ke sana. Lalu saya ngomong ke tukang cendol, jualannya nggak usah di sana, di rumahku saja, di halaman rumah saya. Dia bersedia, maka saya sebagai majelis pembimbing cendol. Karena saya sebagai majelis pembimbing cendol, ya saya kasih kursi, ya saya kasih meja, ya saya kasih listrik, kebersihannya saya jaga, supaya anak saya beli di situ nyaman, orang lain juga beli di situ nyaman, dan supaya bakul cendol nggak pergi. Begitu juga gugus depan di sekolah. Seharusnya kepala sekolah tidak memiliki gugus depan, tetapi sebagai majelis pembimbing, ya disiapkan tempatnya, ya disiapkan kursinya, siapkan sanggarnya, siapkan lampunya, karena itu untuk murid-muridnya. Sehingga kontrolnya bukan kepala sekolah yang kontrol dukungan dan bimbingannya saja. Warcaklah yang kontrol gudeg itu jalan atau enggak. Oleh karena itu Warcak se-Indonesia perlu mengontrol gudeg ini, dicek betul punya nomor gudeg, betul tahun berapa, ini ada pembaruan, ya pembinanya belum KMD, sementara nggak usah melakukan. Itu punya hak Warcak itu. Nah salah kaprah ini yang harus kita benahi, terutama peserta KMD ini harus tahu posisi gugus depan. Jadi gugus depan itu punya kepala sekolah, namanya ketua gugus depan, yang kebetulan dijabat oleh guru. Bisa jadi ketua gugus depan dijabat oleh Pak Lurah, oleh Pak RT, oleh pegawai bank, ya jadi kepala gugus depan di situ. Nah kedudukannya sejajar dengan kepala sekolah untuk pengelolaannya. Tetapi untuk pembinaannya kepala sekolah bertanggung jawab karena ketempatan. Jadi menyiapkan alatnya, menyiapkan mejanya, menyiapkan itu. Itu konsep yang benar. Oh iya. Baik. Terima kasih. Semakin paham ini kami. Ke Kak Iva, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Kak Yanto tadi bahwa ya beri. Pakai masker kan masih bisa ngopi ya. Baik, Kak Iva. Tadi Kak Yanto mengatakan bahwa di dalam gugus depan di situ ada juga sekolah, ada dua lembaga yang secara hierarkis itu pertanggungjawabannya berbeda. Nah, menurut Kak Iva,
adakah syarat-syarat khusus untuk mendirikan gugus depan ini? Syaratnya apa? Kemudian secara hierarkis bagaimana gugus depan ini dengan sekolah, dengan partai? Apakah tidak disebut lembaga yang ada di sebuah lembaga? Karena kadang tumpang tindih, mohon maaf, ini kadang kenyataan misalnya mengedarkan surat edaran pramuka ini kan ya. Kadang stempelnya adalah stempel sekolah, padahal seharusnya kan tidak demikian. Ya, ini bagaimana mohon pencerahannya Kak Iva? Baik Kakak, ini ya Kakak, kalau namanya sebuah gugus depan, karena tadi ada MOU lah katakan ya dengan MOU dengan pendidikan, Kementerian Pendidikan dulu bahwa gugus depan ini diadopsi suruh tinggal di rumahnya, itu ya di halaman rumahnya. Nah, tapi pada dasarnya gugus depan mohon maaf Kak Iva, mohon maaf mungkin on, ya. Cek. cek Malah mati. gugus depan itu ada MOU dengan antara Kuarnas dengan Kementerian Pendidikan, maka gugus depan ini kebanyakan berpangkatannya kan di sekolah. Tapi sebelum tahun itu gugus depan tidak hanya ada di sekolah, ada di kelurahan. Makanya dulu ada namanya Pabisa, majelis pembimbing desa. Karena pada dasarnya gugus depan itu bersatu dengan masyarakat. Nah, untuk tadi yang dikatakan bagaimana sih cara kita membentuk sebuah gugus depan ya. Membentuk gugus depan itu tidak harus di sekolah, tapi pada intinya harus ada musyawarah terlebih dahulu. Siapa nanti yang menduduki sebagai kepala sekolahnya, sebagai ketua gubernurnya, kemudian SDM-nya siapa sih nanti yang akan menjadi anggota di situ. Kalau sudah ada rumahnya, tapi kalau nggak ada penghuni, buat apa didirikan sebuah rumah? Kemudian setelah ada penghuninya, yang mendidik siapa? Pembinanya siapa? Pembinanya sudah berpendidikan atau belum? Minimal sudah ber-PhD. Kemudian berikutnya lagi harus ada pembimbingnya. Tadi sudah diceritakan sedikit dengan oleh Kak Yatno masalah mabdi cendol tadi ya. Filosofisnya filosofi cendol. Kita kembali ke titik filosofi cendol tadi ya. Jadi harus ada siapa yang membimbingnya nanti. Nah, siapa nanti yang membimbing? Jadi gugus depan itu tidak hanya boleh di Indonesia lah, tapi di luar negeri pun boleh. Maksudnya perwakilan di perwakilan negara-negara, di perwakilan Indonesia di negara-negara di luar itu juga boleh mendirikan. Namanya gugus depan luar negeri, mempunyai sebuah kekhususan tersendiri, diatur dengan ukurannya tersendiri. Gitu kan. Tapi tetap kaidahnya mereka harus melakukan yang namanya musyawarah gugus depan terlebih dahulu. Kemudian mengajukan kepada kuartir karena dia ada di luar negeri, maka yang ditunjuk permintaannya adalah di kuartir nasional langsung. Nah, memohon izin untuk mendirikan sebuah gugus depan. Begitu ya. Begitunya. Ya. Kemudian masih pada Kak Iva, itu kan secara hierarki ada gugus depan, kemudian di atasnya ada parti ranting, dan seterusnya. Ini menurut Kak Iva bagaimana jalur instruksi dan koordinasinya itu? Oke, baik. Monggo. Di dalam sebuah organisasi itu kita mengenal ini ya, struktur organisasi ya. Nah, yang perlu kita kita pahami terlebih dahulu itu adalah pramuka itu apa, gerakan pramuka itu apa, kemudian kepramukaan itu apa, supaya nanti tidak tumpang tindih, tidak salah kaprah tentang pelaporan itu tadi. Oh gitu ya. Gitu ya. Oke. Pramuka itu kakak adanya cuma ada 4. Pramuka siaga, pramuka penggarap, pramuka penegak, dan satu lagi apa Kak? Pandega. Iya pintar, pramuka pandega. Berarti pramuka itu orangnya ya, personnya begitu ya? Personnya bisa dikatakan begitu. Tapi untuk anggota muda. Anggota muda. Nah, terus Kak, ini ada anggota muda. Ya anggotanya yang sudah dewasa, pembina pramuka. Ya, itu posisinya ada di mana? Di pramuka atau di gerakan pramuka?
Iya. Jadi pramuka ini ada, kan dia sudah membentuk nih, Ya. harus ada wadah. Wadahnya yaitu gerakan pramuka. Gerakan Jadi pramuka itu wadah, Kak. lembaganya. Organisasinya itu gerakan pramuka. Nah, setelah ini dibentuk kan ini harus ada yang membimbing nih. Pramuka ini ada yang membimbing. Yang membimbing yaitu pembina pramuka. Nah, pembina pramuka sendiri itu tidak masuk di pramuka, tapi masuknya di gerakan pramuka. Begitu, Kak. Nah, itu tadi akhirnya di organisasi gerakan pramuka tersebut ya, itu ada tingkatannya, mulai dari yang terkecil yaitu gugus depan, supaya lebih mudah kita berkoordinasi. Gugus depan setiap 6 bulan sekali harus ada pelaporan kegiatan. Kemana lapornya? Ke Kuartir Ranting. Ranting itu tingkat kecamatan ya? Ranting itu tingkat kecamatan. Jadi antara Kuartir Ranting karena sudah banyak dikumpulkan menjadi satu, yaitu di Kuartir cabang di tingkat kota atau kabupaten ya. Kabupaten kota. Setelah itu kabupaten kota dalam satu provinsi banyak, majulah namanya ke Kuartir daerah. Nah, kemudian dari Kuartir daerah yang paling tinggi yang mengkoordinasi semua kegiatan di nasional kita sebut dengan Kuartir nasional. Gitu, Kak. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan gugus depan di luar negeri? Iya, iya. Kan dia tidak punya Kuartir Ranting, tidak punya Kuartir Kuartir cabang, Kuartir daerah. Nah, khusus untuk gugus depan di luar negeri, pelaporannya langsung jujur, Pak, Kuartir ke nasional. Kuartir nasional. Gitu ya. Gitu, Kak. Nah, terus ini masih nyambung ini Kak Eva. Di gugus depan itu kan ada anggota putra, ada anggota putri. Haruskah gugus depannya ini dipisah antara gugus depan putra, gugus depan putri, atau boleh digabung ini? Nah, inilah keistimewaan yang ada di Indonesia. Hanya khususnya ini ya, hanya ada di gerakan pramuka. Di negara-negara lain, di pramuka lain di dunia itu tidak ada. Khusus di Indonesia kita mengenal namanya SAPI ya. SAPI? Ya. Maksudnya? Satuan terpisah. Oh. Satuan terpisah antara pramuka putra dengan putri harus dipisahkan dengan gugus depan yang berbeda. Nomornya juga harus dibedakan. Tidak boleh sambung jadi satu kumpul. Iya. Berarti kalau itu di sebuah sekolah antara putri ada juga gugus depan gitu ya. Betul. Baik. Terima kasih. Kembali ke Kak Nyoto. Tadi Kak Yanto, maaf, mesti itu Kak Nyoto terus, maaf Kak. Kak Yanto, bahwa tadi gerakan pramuka itu sekarang sudah menjadi tren di setiap sekolah. Ada kegiatan, bahkan Kementerian Pendidikan itu mewajibkan adanya kegiatan kepramukaan di sekolah. Bahkan kalau tidak salah itu nilai kepramukaan itu masuk di dalam nilai rapor. Adakah dasar hukum yang dapat kita pakai untuk menguatkan bahwa pramuka itu menjadi wajib dilaksanakan di sekolah? Gimana Kak? Ya, jadi pendidikan yang punya pola dan punya bentuk yang lengkap itu pendidikan kepramukaan. Pendidikan di sekolah itu terus terang saja sampai sekarang masih bingung cari bentuk. Bingung cari bentuk karena bingung cari bentuk, akhirnya 5 tahun sekali, 10 tahun sekali bentuknya selalu diganti. Ada yang pola Amerika, pola Australia dan seterusnya, karena masih bingung mencari bentuk. Pendidikan kepramukaan ini pendidikan yang sudah terpola dan terbentuk. Contohnya ketika menanamkan karakter di pramuka ini langsung ke dasar dharma, dan dasar dharma itu diucapkan tiap latihan. Yang lewat tanyai tentang dasar dharma, dia harus bisa. Murid yang ikut pramuka tanyai dasar dharma pasti bisa.
Sekarang yang pendidikan sekolah yang punya 18 karakter. Tanyai gurunya 18 karakter Kemendikbud apa saja? Enggak bisa jawab. Bahkan kepala sekolah ditanya 18 karakter apa? Enggak bisa jawab. Karena itu disimpan di dokumen, tidak diterapkan. Ya, beda kalau pramuka dasar Kalau pramuka dibacakan, diterapkan. Nah, oleh karena pramuka itu sudah kuat pendidikan karakternya, maka pendidikan karakter di pramuka diminta untuk juga diterapkan di pendidikan sekolah. Maka kegiatan-kegiatan pramuka metodenya diadopsi untuk pendidikan sekolah, sehingga muncullah Permendikbud tentang ekstrakurikuler ini. Nah, Permendikbud itu seharusnya menjadi hal yang wajib bagi pendidikan sekolah. Tapi sampai sekarang banyak kepala sekolah, banyak guru yang tidak sepenuh hati menerapkan aturan yang ada di lembaganya, sehingga bingung terus. Kalau pramuka enggak, pramuka sudah jelas. Nah, yang dimaksud ekstrakurikuler ini itu kan ada 3. Ada reguler, artinya memang gugus depan kerjasama dengan Warcap ada di situ. Yang kedua itu sistem blok untuk pengenalan metode materi pelajaran yang tidak bisa dilakukan di kelas dan reguler. Lalu aktualisasi itu untuk metode mengajar guru sekiranya tidak ada media lain, metode lain menggunakan metodenya pramuka. Rupanya salah kaprah. Iya. Salahnya di mana? Salahnya bahwa pramuka harus masuk pelajaran. Bahwa pramuka harus masuk, nggak usah masuk pelajaran. Pramuka itu sudah kuat, sudah serahkan aja. Nah, ketika ekstra menjadi wajib, gurunya belum siap, akhirnya gurunya pakai jalan pintas. Ya. Nilainya minta pembina pramuka yang reguler. Ya, reguler itu nggak merasa mengajar, memberi nilai. Ya. Karena pramuka itu nggak ada nilai. Di pramuka nggak ada nilai. Nilai dalam arti angka ya? Nggak ada. Di pramuka itu SKU. Rapotnya itu SKU. Di sekolah rapotnya penuh dengan angka itu. Nah, di pramuka dikatakan sukses jika anak buahnya, jika anak-anak itu ada tanda kecakapannya. Itulah yang namanya sukses. Jadi kalau lihat gugus depan, lihat saja SKU-nya. Kalau SKU-nya nggak ada, nggak dipakai, meskipun pembinanya ngeyel, aktif bina, nggak ada apa-apanya. Karena rapotnya ada di tanda-tanda itu. Oke. Nah, jadi kalau muridnya 40 di pramuka, ya harus 40 semua dapat SKU, dapat TKU. Nggak boleh 40 hanya 3 yang lolos, Kak, yang lain enggak, itu melanggar HAM. Melanggar hak asasi manusia. Karena 40 ya 40 semua dilantik, dapat TKU. Nah, yang pilihannya nanti di SKK, di PKK. Jadi itulah para guru kalau ingin menggunakan metode kepramukaan, ya nggak bisa serta-merta karena dia nggak bisa cara jalankan. Maka para guru wajib KMD supaya tahu metodenya, metode yang dijalankan oleh kepramukaan. Nah, metode itu nanti dipakai untuk ngajar matematika, ngajar bahasa, ngajar sejarah dengan metode kepramukaan. Metode kepramukaan kan cirinya learning by doing. Belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, ada penghargaannya, alam terbuka dan seterusnya. Itu yang digunakan oleh guru yang menggunakan metode kepramukaan untuk ngajar. Iya, masih Kak Yat, itu ada kadang orang tua katakan ini, pramuka itu hanya diajari nyanyi dan tepuk. Nah, kalau tadi
kakak mengatakan bahwa pramuka adalah suatu gerakan pendidikan. Tentunya karena itu suatu gerakan pendidikan itu ada kurikulumnya. Nah, apakah sekarang itu kesalahan yang sudah meracuni para pembina-pembina terutama di khusus ini bahwa pramuka ya pokok sambil jalan bisalah, yang penting diajarin nyanyi, diajarin buku, sehingga apa yang dikatakan oleh pramuka itu benar. Nah, dalam hal ini mohon pencerahan, apakah memang di pramuka itu ada kurikulumnya yang sudah tertata sehingga secara berjenjang dan berkesinambungan bisa mencapai seperti yang kakak ingat tadi, sebuah nilai karakter yang ini kadang diadopsi oleh juga mata pelajaran yang lain. Bagaimana ini, Pak? Yang namanya pendidikan itu pasti punya kurikulum. Jika tidak punya kurikulum namanya bukan pendidikan. Karena gerakan pramuka itu ada pendidikan kepramukaan, berarti dia punya kurikulum. Nah, guru dan orang tua lah yang tidak tahu kurikulumnya. Padahal kurikulum kepramukaan itu ya syarat kecakapan umum itu. Oh, SKU gitu ya? Iya, itu sudah kita rancang dengan bagus, memenuhi semua kebutuhan siswa dan memenuhi kebutuhan anak sebagai seorang manusia. Nyanyi dan tepuk ya memang diajarkan, ya memang. Karena di pramuka itu, di kepramukaan itu, nyanyi, tepuk, gerak, nari, suara, kemah, penjelajahan, daki gunung, susur sungai, itu alat untuk mencapai tujuan. Nah, itulah yang membuat khasnya pramuka, dan pramuka sudah punya pola dan bentuk. Karena pramuka itu pendidikan yang punya lagunya, punya tepuknya, punya gerakannya, punya kemah, punya apa. Itulah warna pendidikan yang sudah terpola dan berbentuk. Pendidikan sekolah itu pendidikan sampai sekarang menurut pengamatan saya secara pribadi sebagai akademis di kampus, pendidikan sekolah itu belum punya pola dan bentuk, masih nyari. Jadi di sekolah itu nggak ada lagunya sekolah, gerakannya sekolah, tepuk untuk sekolah, janji siswa nggak ada, janji guru nggak ada. Jadi karakternya sekolah itu hanya disimpan di lemari. 18 karakter, coba tanya guru yang senior lah, Pak Guru, karakternya Kemendikbud ada berapa? Dia bisa jawab 18. Apa saja? Kemudian catatan. Tanya pembina pramuka, karakternya pramuka apa? Dasar Dharma. Bisa nyebutkan Dasar Dharma? Bisa. Itulah kehebatan pramuka. Luar biasa. Pak. Nah, di pramuka itu kan ada simbol-simbol, tentunya mengandung makna filosofis. Saya tertarik tadi kayak menambahkan filosofis cendol ini, luar biasa. Nah, di pramuka itu kan ada istilah siaga, dibagi lagi ya, mula, batu tata, ada istilah penggalang, kemudian penegak pandega. Dari sisi bahasa ini tentunya ada makna filosofisnya. Mungkin kakak bisa bantu saya untuk menjelaskan hal ini. Oke, baik Kak. Itu kalau di pramukaan atau di bahasa kita itu namanya kiasan dasar. Oh, kiasan dasar. Kalau bahasa orang kerennya itu mungkin dikatakan sebagai symbolic frame. Nah, itu sama, itu kiasan dasar. Kita harus tahu dulu kiasan dasar itu fungsinya untuk apa. Karena di masing-masing tingkatan kiasan dasar itu mempunyai makna yang berbeda. Kiasan dasar kan itu pengertiannya atau fungsinya itu untuk membuat adik-adik peserta didik atau kita ini sebagai manusia itu bisa berimajinasi. Kemudian setelah kita punya imajinasi yang tinggi, kita kreatif. Kita bagaimana kita menciptakan atau menjadikan imajinasi kita itu menjadi satu kenyataan. Jadi kita harus kreatif. Nah, setelah kreatif, yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Itu pengertian dan fungsi daripada sebuah kiasan dasar. Nah, bagi adik-adik peserta didik untuk siaga, itu supaya mereka itu bisa berfantasi. Siapa saya? Oh, saya pengennya jadi dokter, saya pengennya jadi Superman. Dunianya memang begitu ya? Dunianya memang sudah seperti itu. Kemudian penggalang, supaya dia bisa menciptakan nasionalismenya.
Bisa diceritakan tentang parawanan dan sebagainya. Fantasinya sudah menurun sedikit sekali. Kemudian di tingkat menegak itu fantasinya sudah lain. Dia inginnya sebuah kebenaran. Fantasinya sudah mulai mengabdi ke pengabdian masyarakat. Begitu juga dengan di Pandega. Kalau di Pandega sedikit berbeda dengan di Menegak. Fantasinya sudah berbeda lagi. Dia lebih bagaimana menjadi sebuah job creation. Dia menciptakan job creation karena dia akan sudah menuju ke tingkat dewasa. Nah, bagi anggota dewan juga begitu, dia sudah punya lagi dasar fungsinya, gitu kan? Nah, seperti yang disebutkan oleh Kak Pranto tadi, siaga, penggalang, menegak itu juga mempunyai makna. Itu adalah salah satu contoh dari sebuah kiasan dasar yang dibuat di Indonesia bagi pergerakan kita. Contoh misalnya siaga, awal mula itu dikiaskan dengan perjuangan bangsa tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo. Berarti masyarakat atau bangsa Indonesia menyiagakan dirinya. Siaga itu siap ya? Siap siaga. Kemudian naik ke tingkat penggalang. Mulailah digalang persatuan, dikiaskan dengan perjuangan bangsa di tahun 1928 dengan adanya apa 1928 Sumpah Pemuda. Iya benar. Adanya Sumpah Pemuda menggalang persatuan, jadilah penggalang. Diramu dulu, kemudian dirakit supaya menjadi kuat, diterapkanlah, keluarlah Sumpah Pemuda. Itu dimana ya penggalang ramu? Iya, bukan asal ya. ramu, jadi tidak asal-asalan ngambil kata Harto. Jadi dia diramu dulu bagaimana perjuangan ini, karena pada dari tahun 1928 sampai tahun 1935 itu banyak sekali bermunculan perkumpulan kepanduan di Indonesia. Jadi itu juga dirangkul mereka. Begitu juga penegak. Mulailah ditegakkan sebuah kemerdekaan. Gagasannya kokoh ya? Kokoh. Berarti dikiaskan dengan perjuangan tahun berapa? Apa itu? Penegak. Mulai tahun 1945 berdirilah negara NKRI. Dulu gak NKRI, Republik Indonesia. Iya. Begitu juga setelah ditegakkan harus Pandegani, harus kita isi pembangunannya. Begitulah kira-kira. Berarti Kak Iva, kalau di dalam upacara itu siaga berbentuk lingkaran, penggalang angka dan seterusnya juga ada makna filosofi ya. Ya itu dari sisi yang kakak sebutkan. Siaga kan masih kecil, harus itu. dilindungi. Makanya panggilannya bukan kakak kalau Tapi bunda ya. Bunda.